Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu, diharapkan kehadirannya oleh umat Islam dengan penuh sukacita dan bahagia, karena di dalam bulan Ramadan ini banyak keberkahan, kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah, ampunan, dan Allah akan jauhkan kita dari siksa api neraka. Di dalam bulan Ramadan ini ada dua hal penting saya kira yang harus kita perhatikan. Ada dua kata yang hampir sama, yaitu siam dan qiyam, di mana itu merupakan rangkaian ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Siam berarti berpuasa, menahan diri dari apa yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari, makan atau juga hal-hal lain yang memang kemudian harus dihindari, dan itu berarti berpuasa dilakukan pada siang hari. Dalam hadis Imam Bukhari juga menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kata siam ini mengindikasikan kepada kita agar kita dalam hal melakukan ibadah, terutama mencegah melakukan sesuatu yang seharusnya boleh tetapi di siang hari itu tidak diperbolehkan, termasuk di dalamnya berpuasa. Saat kita beraktivitas di siang hari tetapi kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian juga menjadi tantangan kita. Tetapi bukan berarti ketika di siang hari kita berpuasa kemudian setelah itu Allah berikan kesempatan kita untuk berbuka di malam harinya, maka kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi kemudian ada kata yang berikutnya, yaitu qiyam, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa yang berdiri menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan ampuni segala dosa yang lalu. Maka kemudian kata qiyam, koma di sini adalah menghidupkan bulan Ramadan di malam hari. Qiyam identik dengan qiyamul lail, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melakukan ibadah yang sering disebut dengan ibadah tarawih. Tapi tidak hanya itu, ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan untuk kemudian menghidupkan bulan Ramadan. Ada baca Al-Quran, tadarus, zikir, berdoa, sehingga kemudian malam itu tidak hanya kita gunakan untuk istirahat setelah kita berpuasa seharian, tetapi justru kemudian untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengisinya dengan ibadah yang lain yang termasuk di dalamnya ibadah qiyam yang berupa salat tarawih. Sahabat biman rahimakumullah, dengan demikian maka di bulan Ramadan kita diberi kesempatan untuk beribadah dalam jangka waktu yang hampir bisa dihitung, disediakan hampir 24 jam. Siang hari berpuasa dan malam hari kita melakukan ibadah-ibadah yang lain yang tentu pahalanya sangat besar. Dan inilah saya kira tantangan ibadah di bulan Ramadan yang harus kita lalui. Sejauh mana kemudian kita mampu melaksanakan perintah Allah yang itu mungkin kelihatan berat, tetapi hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberkahan, ganjaran pahala, dan bahkan kemudian kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Semoga kita semua bisa mengisi ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ibadah bulan Ramadan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.